Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak San. Hari ini Pak San akan membahas terkait dengan psikologi, yaitu sifat yang tidak layak untuk kita miliki, yaitu sering berbohong terhadap diri sendiri. Apa sih sebenarnya masalah yang terjadi pada diri kita saat kita melakukan hal tersebut, dan apa bahayanya jika kita terus-menerus melakukan sifat atau kebiasaan tersebut? Motivasi yang pertama biasanya terkait dengan kita ingin menjadi seseorang atau suatu sosok yang disukai banyak orang, dan di sana ada ciri khas dari seseorang yang sering membohongi diri sendiri adalah mereka merasa tidak nyaman, tapi mereka terus melakukannya demi perhatian dari orang lain dan juga kesempatan untuk dapat diakui kehadirannya. Dan ciri khususnya juga adalah sifat denial. Denial itu adalah sikap atau sifat karakteristik untuk menyangkal sesuatu yang kita rasakan secara individu. Di sini secara perasaan kita pun harus menghargainya. Tapi orang-orang yang sering berbohong terhadap perasaannya, terhadap dirinya, cenderung untuk memutarbalikkan fakta apa yang sedang dia rasakan, tidak secara baik dan bijak meluruskan dan juga mengalir secara perasaannya. Dari itu, ciri-ciri untuk kita yang sering berbohong terhadap perasaan sendiri adalah merasa tertekan di dalam tapi tidak terlihat oleh orang lain. Di sini pun mungkin dalam konteks kedewasaan adalah suatu sisi pola hidup untuk orang dewasa, yakni dapat tetap rileks dan juga positif dalam menjalani hidup walaupun dalam tekanan masalah. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa karakter ini pun sangat berpengaruh jika kita cenderung untuk negatif terhadap diri sendiri, yaitu dengan berbohong kepada diri sendiri atas perasaan yang kita hadapi. Nah, di sini masalah adalah suatu pola nilai yang harus kita selesaikan. Jadi bukan hanya terkait dengan konteks negatif dari apa yang kita dapatkan dari kehidupan ini, tapi juga kita dapat melihat konteks positif dari apa yang bisa kita selesaikan. Karena pada dasarnya saat kita menyangkal atas perasaan dan masalah yang kita dapatkan, kita tidak juga menyelesaikannya. Kita hanya membiarkannya berlarut-larut dan kita membuat suasana seolah baik-baik saja padahal tidak. Jadi yang terpenting bukan hanya untuk terlihat dewasa dengan merasa baik-baik saja dan terlihat baik-baik saja, tapi juga untuk dapat menyelesaikannya dengan bijak dan secara dewasa juga. Di sini saran dari Pak San, saat kita mendapatkan suatu masalah atau perasaan yang kurang nyaman dalam konteks lingkungan atau sosial, di sini pun kita harus terbuka bahwa kita juga perlu untuk menyampaikannya kepada orang yang bersangkutan atau beberapa pihak yang dapat kita percayai. Ini lebih baik karena dapat mengalirkan perasaan kita daripada kita menolak perasaan kita dan berbohong pada diri kita sendiri yang akan berakibat kepada kesehatan psikologis kita yang akan terganggu. Karena kita juga harus ingat bahwa saat masalah kecil kita biarkan berlarut-larut, ini juga memicu untuk masalah-masalah selanjutnya yang akan hadir. Bahkan masalah yang satu ini pun bisa menjadi masalah yang besar untuk kehidupan kita. Dari itu selesaikanlah masalah secepat mungkin, walaupun ada konteks kita harus menunggu dan mendelay perasaan kita agar kita lebih baik dalam menyimpulkan dan juga memberikan keputusan dari setiap masalah, tapi yang jelas tidak untuk melarut-larutkan masalah dengan mendiamkannya. Di sini pola-pola untuk jujur kepada diri sendiri kita butuhkan, yakni terkait dengan bagaimana kita secara bijak memberikan kapasitas kepada masalah kita dengan baik dan juga dengan optimal secara fokus penyelesaian. Dan yang membuat masalah kita semakin berlarut-larut dan juga semakin besar adalah sifat overthinking. Nah, ini harus dihindari. Overthinking sendiri terkait dengan bagaimana kita memikirkan terlalu keras dan terlalu berat suatu masalah. Padahal bisa jadi masalah itu tidak seberat dan separah yang kita pikirkan. Jadi saran pesan untuk orang-orang atau teman-teman yang masih merasa sering overthinking dan cukup mudah untuk naik pitam di saat mendapatkan masalah atau problem, di sini adalah teman-teman coba untuk lebih rileks dan juga teman-teman coba untuk meringankan beban pikiran teman-teman dengan cara salah satunya ngobrol dengan orang lain dan temukan second opinion atau sudut pandang lain dari orang lain yang mungkin itu adalah jawaban dari kekhawatiran kita.
Jadi ada 3 choice atau pilihan untuk masalah dalam hidup kita. Yang pertama, saat kita membiarkannya, itu akan menjadi hanya problem semata untuk hidup kita dan menjadi nilai yang tidak nyaman untuk kehidupan kita. Jadi saat datangnya masalah dan kita diamkan, itu hanya akan menjadi suatu pola tindak nilai, atau dalam konteks bahwa masalah itu akan mendikte kita sendiri. Selanjutnya, masalah yang kita hadapi dengan overthinking atau melebih-lebihkan di sini akan bahkan membuat hidup kita cenderung lebih down dan terpuruk. Jadi bahaya sekali saat kita malah cenderung untuk fokus terhadap masalah untuk menikmatinya, bukan untuk menyelesaikannya. Jadi orang-orang yang cenderung, mohon maaf, lebay dalam konteks melebih-lebihkan masalah yang dia dapat, cenderung hanya akan membuat dirinya semakin terpuruk secara psikologis maupun kehidupan. Dan yang ketiga, terakhir, masalah juga jika secara positif kita tanggapi akan menjadi suatu kekuatan baru untuk diri kita. Jadi pastikan di poin yang ketiga ini teman-teman bisa dapatkan bahwa saat masalah datang kepada hidup kita, ibaratkan ini adalah sebuah ujian untuk kita naik level. Dari itu pun pengalaman-pengalaman baru menghadapi masalah yang baru pun akan membuat hidup kita semakin kuat. Sekian dari Pasan. Tetap positif, tetap juga semangat menjalani kehidupan. Apapun yang terjadi, segalanya adalah suatu proses yang perlu kita jalani dan juga nikmati, tapi juga selesaikan jika itu adalah sebuah masalah. Tetap stay di channel ini. Pasan tunggu juga request untuk video selanjutnya, dan juga diskusi lagi ya di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.